Bab 68. Ada apa dengan suamiku? Galih menyandarkan punggung sambil berusaha mengatur napas. Menimbang dalam hati apakah kalimat penuh penekanan yang terlontar dari mulutnya kepada Aileen tadi berlebihan atau tidak. Meski amarah meletup-letup dalam hati, namun Galih sadar bahwa Aileen tidak sepenuhnya bersalah dalam hal ini. Hati siapa yang tidak akan terguncang jika mengetahui orang tuanya dibunuh dengan sedemikian kejam hanya demi harta, dan yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya malah merahasiakan hal tersebut. Mungkin, Galih sendiri pun akan bertindak lebih kejam jika berada di posisi Aileen. Sepasang mata lelaki itu terpejam, memikirkan kemalangan Aileen selama tinggal dengan kakak dan ibu tirinya sejak ditinggal kedua orang tuanya untuk selamanya. Bagaimana keadaan Alfian? Suara Riana membuyarkan lamunan Galih. Ia membuka mata dan menatap wanita itu. Masih sama? Belum ada perubahan. Riana mendekat dan duduk di samping Galih. Aku ikut sedih. Kasihan Aileen dan Boy. Boy masih terlalu kecil. Aileen sudah tahu Alfian sakit. Dia menemukan rekam medis Alfian di apartemen. Sontak ucapan Galih membuat Riana terbelalak. Lalu bagaimana reaksi Aileen? Bisa kamu bayangkan sendiri. Dia pasti merasa hancur. Aku mengerti kalau Aileen marah dan membenci kita semua. Terutama aku dan ibuku. Kamu yang sudah membuat Aileen menderita sejak kecil. Riana menyeka air matanya. Rasa bersalah ini membuatnya tak berdaya. Perbuatannya dan ibunya lah yang menjadi akar dari kebencian Aileen sekarang. Mendatangi rumah sang mertua adalah satu-satunya hal yang terpikir oleh Aileen saat ini. Wanita itu berjalan dengan tergesa-gesa memasuki rumah. Namun, hunian mewah nan megah bais tanah itu tampak sunyi. Tak ada sosok sang ibu mertua di rumah itu. Hanya ada Oma Titin yang sedang merenung seorang diri di balkon dengan sebuah album foto di pangkuannya, yang setahu Aileen berisi foto-foto masa kecil sang suami. Menahan air mata, wanita itu mendekat. Oma Titin tampak sedikit terkejut melihat kedatangan cucu menantunya. Tetapi kemudian ia kembali terisak-isak sambil memeluk album foto. Alfian, Aileen, dia sekarat. Lirih sang Oma. Kalimat singkat itu berhasil meruntuhkan hati Aileen. Tubuhnya jatuh dan berlutut tepat di hadapan sang Oma. Alfian. Lirihnya lagi. Aileen menyeka air mata yang membasahi kedua sisi pipinya. Berusaha menguatkan hatinya yang rapuh, ia genggam tangan berkulit keriput sang Oma. Oma, tolong beritahu aku kemana mereka membawa suamiku. Wanita dengan rambut sebagian memutih itu mengusap lelehan air mata di pipi. Terdiam selama beberapa saat, sebab napas terasa tertahan di dada. Maafkan Oma, Aileen. Oma tidak bisa beritahu. Kenapa, Oma? Kenapa Mas Alfian sejahat ini sama aku? Aku salah apa sampai dia merahasiakan semua ini? Mengusap dada yang terasa penuh sesak, air mata Oma Titin semakin terburai deras. Ia menatap wajah wanita malang di hadapannya. Kepingan rasa bersalah pun merasuk semakin dalam ketika memikirkan gadis kecil berusia 2 tahun yang dirampas kebahagiaannya. Oma minta maaf atas perbuatan papanya Alfian yang sudah mengakibatkan kematian orang tua kamu. Kamu berhak menghukum kami semua. Kamu tidak salah, Aileen. Tapi Alfian juga hanya korban di sini. Dia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan papanya. Aku akan memaafkan kalaupun benar papanya Mas Alfian yang sudah membunuh orang tuaku dan menjadikan aku anak yatim piatu. Pekik Aileen. Tapi tolong Oma, beritahu di mana suamiku. Permintaan Aileen tak juga mengubah pendirian sang Oma. Wanita itu masih menggelengkan kepala sebagai bentuk penolakan. Alfian sudah berpesan supaya kamu ataupun Boy tidak diberitahu di mana dia. Tapi kenapa, Oma? Alfian bilang tidak mau kamu sampai stres kalau melihat kondisinya. Apalagi sekarang kamu sedang hamil. Dia tidak mau kamu atau Boy melihat dia dalam keadaan lemah. Amarah, kecewa dan sedih menyatu sempurna di dalam hati Aileen yang hanya bisa terlampiaskan dengan air mata.
Kalian semua tidak punya hak melakukan ini padaku. Kenapa kalian sejahat ini? Setidaknya aku bisa menemani suamiku dan memberinya dukungan saat dia sedang lemah. Bukan malah menjauhkan kami seperti ini. Bagaimana kalau ini terjadi pada Oma sendiri? Oma sanggup? Barusan kata yang terucap dari bibir Aileen layaknya sambaran petir bagi Oma Titin. Ia menyerah. Mungkin memang salah jika memisahkan sepasang suami istri, meskipun itu adalah permintaan Alfian sendiri. Hari ini Alfian akan diterbangkan ke Jerman untuk menjalani pengobatan. Fanny, Vero dan Gali yang akan menemani. Ucap sang Oma. Sekarang Alfian masih dirawat di Rumah Sakit Cipta Harapan. Joe menambah kecepatan berkendara, yang membuat mobil melaju cepat menerobos padatnya jalanan. Sesekali ia melirik sang nyonya bos yang duduk di belakang. Sejak tadi Aileen terus mendesaknya untuk segera tiba di rumah sakit. Aileen seolah tak peduli apapun lagi. Bahkan tadi mereka hampir saja menabrak pengendara lain. Beberapa menit berselang, mobil memasuki kawasan rumah sakit. Belum juga mobil berhenti sepenuhnya, Aileen sudah beranjak keluar. Melangkah cepat menuju bagian informasi untuk menanyakan keberadaan sang suami. Tolong beritahu di ruangan mana suami saya dirawat. Pertanyaan mendesak itu menciptakan kerutan tipis di dahi sang petugas. Maaf, suami ibu namanya siapa? Alfian Setio Darmawan. Mohon tunggu sebentar, saya periksa dulu. Wanita itu terfokus dengan layar komputer. 2 menit Aileen menunggu hingga wanita itu selesai. Pasien atas nama Alfian Setio Darmawan ada di ruangan Edelweiss nomor kedua. Di mana itu? Dari sini ibu bisa belok kiri di ujung. Naik lift menuju lantai 8. Nanti akan terlihat ruangan VVIP dan... Belum selesai ucapan wanita itu, Aileen sudah mengambil langkah 1000. Berlari menuju lift. Bahkan ia tak mengindahkan panggilan Joe. Sampai akhirnya tiba di tempat yang diberitahukan petugas tadi, langkah Aileen pun terhenti di ujung lorong. Suasana mencekam ia rasakan betul, saat di kejauhan melihat Mama Fanny terisak-isak dalam pelukan Dr. Vero. Pandangannya kemudian tertuju pada Galih yang sedang duduk di sebuah kursi panjang dengan kepala tertunduk. Cairan bening yang lolos dari mata lelaki itu seperti sebuah isyarat bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Aileen merasakan lemas pada tungkai kakinya saat mendekat. Dunianya seperti terhenti detik itu juga. Berbagai pikiran buruk memenuhi kepalanya. Masih segar dalam ingatannya mimpi buruk semalam, di mana Alfian menghilang ditelan kurang yang dalam nan gelap. Dr. Vero, di mana suamiku? Lirih Aileen menatap sang dokter yang berada tepat di hadapannya. Hening. Tak ada jawaban apapun. Hanya isak tangis Mama Fanny yang memenuhi sepanjang lorong ruang sakit. Galih pun berdiri dan memeluk wanita paruh baya itu. Jawab! Kenapa kalian semua diam saja? Bentak Aileen. Napasnya tampak tersengal. Matanya memerah melelehkan cairan bening. Dr. Vero menyeka ujung mata. Baru melihat raut wajahnya yang suram saja sudah membuat sekujur tubuh Aileen meremang. Ia tak kuat lagi. Suamiku baik-baik saja, kan? Kita akan membawanya ke Jerman untuk berobat dan dia akan sembuh. Ya, kan? Masih tak ada jawaban. Membuat Aileen merasa ingin meledakkan amarah di sana. Hingga akhirnya, ia merasakan denyutan hebat di kepala. Disusul dengan tenaganya yang terasa menghilang dari tubuhnya. Aku minta maaf, Aileen. Lirih sang dokter. Membuat detak jantung Aileen seperti akan berhenti. Tubuhnya lemas, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Detik itu juga, ia ambruk. Bersambung.